Piala Dunia selalu jadi panggung terbesar sepak bola dunia. Tapi di tahun 2026, semuanya berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih kompleks, dan lebih global dari sebelumnya. Selama puluhan tahun, Piala Dunia selalu identik dengan satu negara tuan rumah. Satu budaya, satu warna, satu atmosfer. Untuk pertama kalinya, 3 negara akan berbagi panggung yang sama. 3 cara hidup. 3 karakter sepak bola. 3 energi yang berbeda. Dan saat semuanya bersatu, yang tercipta bukan hanya turnamen, tapi pengalaman global yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mulai dari Amerika Serikat. Sebuah negara yang dikenal dengan segala sesuatu yang besar, megah, dan spektakuler. Disinilah sebagian besar pertandingan akan digelar. Stadion-stadion raksasa dengan kapasitas puluhan ribu penonton, layar LED raksasa, teknologi mutakhir, dan pengalaman menonton kelas dunia. Bagi Amerika, ini bukan hal baru. Tahun 1994, mereka pernah menjadi tuan rumah dan sukses mencatatkan rekor penonton terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Tapi 2026 bukan sekadar pengulangan. Ini adalah upgrade. Ini merupakan event yang lebih besar, lebih modern, dan lebih ambisius. Di kota-kota seperti New York, Los Angeles, Dallas, sepak bola akan menjadi pusat perhatian dunia. Dan untuk beberapa minggu, Amerika tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi menjadi jantung dari sepak bola global. Kini kita bergerak ke selatan menuju Meksiko. Jika Amerika adalah tentang kemegahan, Meksiko adalah tentang jiwa. Dengan luas wilayah lebih dari 1 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 132 jiwa, menjadikan Meksiko sebagai 10 negara terpadat di dunia. Bagi rakyat Meksiko, event ini adalah tentang kebanggaan, emosi jiwa, dan identitas bangsa. Stadion akan dipenuhi nyanyian, riuh suara drum, dan energi yang tidak pernah padam. Dan ada satu tempat yang menjadi simbol semuanya. Estadio Azteca. Sebuah stadion yang telah menjadi saksi sejarah dari legenda hingga momen-momen terbesar dalam sepak bola dunia. Sejarah Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 1970. Pada masa itu adalah panggung ikonik tempat Brazil menjuarai trofi ketiga mereka. Diikuti 16 negara kontestan, Brazil sukses menuju partai final dan mengalahkan Italia 4-1 di final. Edson Arantes do Nascimento, atau lebih dikenal sebagai Pelé, sang legenda Brazil membuka skor 1-0. Kemudian diikuti gol Gerson, Jairzinho, dan Carlos Alberto. Estadio Azteca pada tahun 1986 menjadi pusat sejarah sepak bola sebagai tuan rumah utama Piala Dunia FIFA kedua di Meksiko. Stadion ini menjadi saksi ikonik gol abad ini dan tangan Tuhan Diego Maradona
saat perempat final melawan Inggris. Feeling for offside. The ball came back off the ball. 29 Juni tahun 1986, Estadio Azteca kembali menjadi venue final Piala Dunia, mempertemukan Argentina versus Jerman Barat. Gol dari Jose Brown, Jorge Valdano, dan Burruchaga mengantarkan Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 1986. Tuan rumah selanjutnya adalah Kanada. Mungkin dulu nama Kanada jarang disebut dalam peta kekuatan sepak bola dunia. Karena di negara ini, olahraga ice hockey dan curling lebih populer daripada sepak bola. Tapi waktu mengubah segalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kanada mulai menunjukkan taringnya. Pemain-pemain muda dan talenta baru seperti Ismail Kone, Jonathan David, Tajon Buchanan, Marcelo Flores, hingga Alphonso Davies yang ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi. Dan pada tahun 2026 menjadi momen bersejarah bagi Kanada. Untuk pertama kalinya, Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang pembuktian. Pembuktian bahwa Kanada bukan sekadar pelengkap di panggung besar, melainkan tuan rumah yang mampu menghadirkan standar kelas dunia. Dari stadion modern di Toronto dan Vancouver, hingga atmosfer multikultural yang menyatukan berbagai bangsa dalam satu semangat sepak bola. Ini adalah momen di mana Kanada menunjukkan kapasitasnya, bahwa mereka siap bersaing, siap menyambut dunia, dan siap meninggalkan jejak dalam sejarah FIFA World Cup ke-2026. Lebih dari itu, ini adalah pembuktian bahwa sepak bola di Kanada telah tumbuh, berkembang, dan kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Karena di tahun 2026, dunia tidak hanya datang untuk menonton, tetapi untuk menyaksikan bagaimana Kanada menjawab keraguan dengan aksi, dengan kualitas, dan dengan kebanggaan. Melalui event ini, Kanada ingin menunjukkan pada dunia bahwa sepak bola milik semua orang. Itulah 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sekarang kita sambut maskot Piala Dunia 2026, Maple, Zayu, dan Clutch. Maple adalah seekor moose atau rusa besar khas Amerika Utara yang menjadi simbol kuat dari alam liar Kanada. Nama Maple sendiri diambil dari daun maple, ikon nasional Kanada yang bahkan terpampang di benderanya. Jadi sejak namanya saja, Maple sudah membawa identitas negaranya dengan sangat kuat. Menariknya, Maple bukan hanya simbol visual, ia juga punya peran dalam dunia sepak bola versi maskot. Maple diposisikan sebagai seorang kiper, dan ini bukan kebetulan. Kiper adalah posisi yang penuh tanggung jawab penjaga terakhir, penentu kemenangan, dan pahlawan di momen kritis. Seekor jaguar yang penuh energi, mengenakan jersey hijau khas negaranya. Ia berperan sebagai penyerang di lapangan, dikenal dengan kelincahan, kecerdikan, dan insting tajam yang membuatnya sulit dihentikan lawan. Dia adalah Zayu. Lebih dari sekadar pemain, Zayu adalah simbol budaya. Terinspirasi dari jaguar yang dihormati dalam peradaban kuno Meksiko, ia melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebanggaan budaya. Di luar lapangan, Zayu membawa semangat persatuan merayakan musik, tarian, dan tradisi Meksiko, serta menghubungkan orang-orang lewat gairah terhadap sepak bola. Di langit luas Amerika, ada satu sosok yang selalu terbang lebih tinggi dari yang lain, namanya Clutch. Ia bukan sekadar maskot, ia adalah representasi keberanian. Seekor elang botak dengan sayap yang kuat dan tatapan tajam, mengenakan jersey biru warna kebanggaan tim nasional. Setiap gerakannya mencerminkan satu hal, kepemimpinan di tengah tekanan. Di lapangan, Clutch bukan penjaga gawang, bukan pula penyerang. Ia adalah gelandang, jantung permainan. Sosok yang menghubungkan segalanya pertahanan dan serangan, strategi, dan insting. Namun kekuatannya bukan hanya pada teknik, Clutch adalah pemersatu.
Ia membawa semangat kebebasan, keberanian, dan kebersamaan nilai yang melekat pada negaranya. Ia terbang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengangkat semua orang di sekitarnya. Singkatnya, jika Clutch adalah pemimpin dan Maple penjaga terakhir, maka Zayu adalah api di lini depan, sosok yang mengubah peluang menjadi gol dan semangat menjadi peraya.